kerjanya. Itu yang bisa saya tangkap. Tapi sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada kedua narasumber karena kita masih punya satu sesi lagi, yaitu sesi tanya jawab yang ternyata setelah saya kumpulkan dari room chat banyak sekali. Saya belum sempat memeriksa apakah ada yang bersamaan, tetapi sementara fitur raise hand saya tunda dulu kali ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan tata caranya untuk tanya jawab ini. Kita akan buka satu sesi untuk 3 orang penanya dulu. Nanti kalau memang masih ada, tapi kelihatannya banyak juga ini, nanti akan masuk kepada sesi kedua untuk diskusi. Ada, sudah saya catat. Tunggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 pertanyaan lewat chat. Dan salah satunya ini Pak Roni Lumempo. Ini mau bertanya di chat atau yang di raise hand? Raise hand aja kalau gitu. Raise hand aja. Oke, kalau ya. Gitu nanti akan saya selang-seling ya dari chat dan dari raise hand. Oke. Silakan. Pak Roni, ditujukan kepada siapa? Yang nomor 1 perkenalkan diri dulu dan dari institusi apa atau sebagai apa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Nama saya Roni Lumempo, Magister Arsitektur. Saya sehari-harinya di konsultan dan saya Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Kehormatan Inkindo Sulawesi Utara, mantan Ketua Inkindo. Saya mau menanyakan, jadi saya terima kasih Pak Budi, Pak Widi, dan fasilitator dari PII dan panitia. Saya akan menanyakan ya silakan nanti Pak Budi atau Pak Widi menjawab. Karena yang pertanyaan saya ini adalah apa dampak daripada delta efek atau pendulum efek bagi bangunan yang menempel, ya ini kan terjadi di daerah intensitas tinggi, di daerah kawasan perdagangan itu bangunan itu nempel semua, itu ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Nah, apa efek daripada pendulum efek ini atau delta efek bagi bangunan yang menempel itu pada saat waktu gempa? Ini saya kira ini masalah-masalah yang muncul karena kalau di Undang-Undang Bangunan Gedung itu harus ada jarak. Nah, ini dengan tidak ada jarak ini apa dampak bangunan yang menempel pada jadi beberapa bangunan menempel karena efek delta efek atau pendulum efek itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kita lanjut pada yang raise hand kedua, Pak Maris dulu, lalu yang ketiga nanti Ibu Peggy Ega. Jadi 3 penanya dulu, nanti dijawab 1 kali, baru saya masuk ke room chat. Silakan, Pak Morris memperkenalkan diri, lalu pertanyaannya ditujukan kepada siapa, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sebelumnya saya apresiasi tentang untuk webinar kali ini, dan terima kasih untuk Pembangunan Ceria, Pak Bambang dan Prof. Pertanyaan saja, seperti kita tahu bahwa dalam satu gedung itu untuk terjadi kegagalan struktur itu berada pada perencanaan, faktornya bisa terjadi pada perencanaan dan juga terjadi pada pelaksanaan. Ini jadi pertanyaan saya Pak, mungkin ya kalau bisa kedua-duanya Pak Budi dan Pak Prof. Dalam perencanaan seringkali saya lihat ada beberapa yang untuk perencanaannya tidak memperhitungkan secara jelas tentang struktur tanah atau mengenai investigasi. Nah, mungkin ini yang perlu
apa namanya bicaraan dari kedua pembicara bagaimana solusinya. Ada beberapa gedung yang memang tidak menggunakan mengenai kalau mama mau bertanya ke sini sini. Saya investigasi. Nah, kedua, dalam perencanaan juga ada kita ketahui bahwa untuk menghitung tentang kekuatan gempa kan seharusnya ada dari perencana atau konsultan mengetahui adanya peta geologi yang ada di lokasi rencana untuk pembangunan. Nah, seringkali ini yang sulit dari konsultan untuk mendapatkan peta geologinya. Itu yang nah, setelah itu untuk dalam pelaksanaan ada beberapa kasus yang terjadi. Nah, dari pelaksanaan itu terjadi gagal struktur. Nah, ketika tidak terstruktur, apa solusinya ketika bangunan itu sudah ada beberapa keretakan-keretakan yang ada? Mungkin itu yang singkat saja untuk pertanyaannya. Dan perkenalkan saya memperkenalkan, nama saya Morris Tumanduk. Saya staf pengajar di Teknik Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Nah, kebetulan juga saya mengambil S2 di Geotek UGM. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut kepada penanya ketiga, Ibu Peggy Egam. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini tentunya kita mengucap syukur karena kita mendapat materi yang begitu indah dari Pak Budi dan dari Pak Widi. Perkenalkan, saya Peggy Pinggan Egam. Kebetulan saya adalah dosen pengajar di arsitektur, dan di pasca sarjana saya mendapat tugas tambahan sebagai wadir 2. Nah, kalau saya mendengar, ini pertanyaan untuk Pak Budi, kebetulan saya di bidang arsitektur. Kalau mendengar penjelasan tadi bahwa sesungguhnya ada untuk sekarang, khususnya untuk materi atau kurikulum, jadi kita lebih mengarah kepada estetika. Sementara dunia kerja atau di lapangan pun akan membutuhkan bagaimana seorang arsitek itu dari sisi struktur juga dia bisa tahu. Nah, sebagaimana juga tadi sudah disampaikan, karena ini adalah terjadi pengurangan dari sisi SKS. Nah, tentunya peran dari PI dalam hal ini kayak Badan Kejuruan Arsitektur untuk bagaimana mensinergiskan dengan AKTARI tadi, supaya dari sisi keilmuan, misalnya dari konsep dan lain sebagainya, dari sisi estetika oke, tetapi pun dalam dunia kerja ini bisa terakomodir. Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan konteks badan kejuruan, ya, badan kejuruan arsitektur ataupun badan kejuruan yang sipil. Tentunya ada hal yang setidaknya perlu di sharing di sini supaya kami semua yang ada di room ini setidaknya bisa mengetahui, oh kira-kira untuk kami mengajukan di badan kejuruan arsitektur apa yang perlu dipersiapkan. Jadi itu pertanyaan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 penanya sudah mengajukan pertanyaannya. Bagaimana tanggapan dari pemateri 1 dan pemateri 2? Mungkin dari pemateri 1 dulu. Saya persilakan. Dari 3 penanya tadi yang saya rasa bisa dijawab oleh 3 sekaligus dari masing-masing penyaji. Pak Budi dulu. Ya, terima kasih. Saya akan coba jawab pertanyaan pertama dan dari Bu Pinkan. Selamat siang Bu Pinkan, saya pernah ketemu Ibu ini. Pertama, masalah bangunan yang menempel. Jadi ada bangunan yang lebih tinggi, bangunan-bangunan menempel pada lingkungan yang memang padat. Dan jika terjadi gempa, pasti efek pendulumnya akan merusak bangunan yang lebih rendah. Ini nanti mohon dilanjutkan lagi. Tidak. Yang pertama adalah bahwa memang apabila ada bangunan tinggi, kemudian kita bangun bangunan rendah, atau ada bangunan rendah, dan ada orang yang membangun bangunan yang lebih tinggi, itu sebetulnya nggak boleh disatukan, nggak boleh ditempelkan. Jadi diupayakan ada dilatasi, sehingga apabila terjadi pergerakan gempa, di mana efek yang terjadi pada bangunan tinggi, bangunan rendah, simpangannya berbeda, tidak akan merusak bangunan yang lebih rendah. Jadi salah satu syarat dari sisi arsitektur tentunya adalah bahwa harus disiapkan di situ adanya dilatasi. Mungkin kalau Pak
Prof akan menambahkan dari sisi struktur, silakan. Kemudian yang kedua adalah dari Ibu Pinkan, masalah SKS di PII, SKS di Prodi Arsitektur, dan yang tereduksi banyak sekali, hampir 24 atau 30 SKS. Itu memang sudah disadari, sehingga kami dari Badan Perguruan Teknik Arsitektur beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia atau APTARI dengan kedua pimpinan yang lama Prof Yandi, yang baru Prof Adzi, juga kami sudah diskusi. Bahkan sudah saya sampaikan tadi, Prof Yandi sadar bahwa adalah sangat dolim kalau kami APTARI dan pendidikan di bawah jajaran APTARI hanya memberi bekal pada mereka yang hanya akan berpraktek yang jumlahnya 25% sebagai desainer. Sementara yang lain banyak yang akan berpraktek sebagai engineer. Sehingga mereka mengajak kami untuk diskusi muatan apa kira-kira yang bisa ditambahkan pada prodi S1. Kami tambahkan pada beliau, apabila memang tidak memungkinkan karena memang sudah padat sekali SKS di prodi S1, itu bisa ditambahkan atau bisa dimasukkan pada SKS untuk magister arsitektur ataupun PSPBI. PSPBI ini kesempatan yang sangat tepat sebetulnya, karena kami dari PII dan DIPI juga sedang menyusun ulang kurikulum PSPBI yang akan mencakup pandangan dari sisi akademik maupun engineer praktisi. Karena yang dilihat selama ini ada beberapa yang kelihatan sangat berbau akademik saja, gitu. Bahkan kami beberapa kali menguji SIP, interview untuk sertifikat engineer profesional, mereka menyampaikan tulisan akhir paper yang ada di PSPBI, ternyata yang ditulis adalah hal-hal yang terkait dengan arsitektur desainer. Jadi tentunya itu kurang tepat, dan itu bukan salah mahasiswanya, karena barangkali sosialisasi yang kurang, komunikasi yang kurang antara PII dan pendidikan tinggi. Itu yang sekarang sedang coba untuk diatasi dengan adanya pertemuan, pembicaraan bersama antara DIPI dan PII terhadap materi-materi kuliah PSPBI. Nah, kemudian yang kedua, masalah masuk badan kejuruan, sebetulnya sudah ada, tinggal masuk ke Simponi, website PII, di situ akan dipandu bagaimana cara mengisi dan seterusnya. Memang kami akui Bu Pinkan masih terjadi banyak kekurang sempurnaan ya, bahkan terhadap sistem lama pun yang kemarin itu pun sedang kami koreksi, karena itu membuat misinterpretation terhadap pengisian. Jadi akan dikoreksi lagi dengan sistem yang baru yang lebih sederhana, dengan sistem kuantitatif dengan skala Likert 1-9 barangkali yang lebih sederhana. Nanti setelah kami di sini siap, nanti akan kami share ke Bapak dan Ibu, mungkin melalui beberapa teman-teman yang ada di universitas, agar disampaikan kepada anggota-anggota mereka yang mau mengambil SIP di Badan Kejuruan Teknik Arsitektur. Dari saya barangkali cukup segini. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Untuk Prof Widi, barangkali bisa memberikan komentar terhadap 3 penanya tadi. Silakan. Prof masih mute, Prof. Mohon maaf ya. Saya cuma bisa menjawab 2 pertanyaan pertama ya. Penanya pertama. Dan yang pertama, bangunan yang menempel satu sama lain, apakah itu dibuatnya berbarengan ataupun belakangan ya, tidak sama-sama. Tapi memang di dalam SNI kita sudah jelas dikatakan 2 bangunan yang berbeda, fondasinya ya, artinya bahwa dia dipisah dari awal, dari bawah ke atas, maka dia harus memenuhi syarat yang namanya dilatasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Budi bahwa harus dilatasi. Ini efeknya disebut pounding ya, berbenturan pada saat gempa terjadi. Itu 2 bangunan walaupun sangat similar satu sama lain, bentuk sama, geometri sama, pasti tidak satu fase kalau ada gempa ya. Kenapa? Ya karena muatannya barangkali tidak sama, tempatnya aja sudah langsung membuat dia
perilakunya berbeda fasenya. Kalau beda fase pasti terjadi benturan, Banyak sekali contoh yang kita bisa lihat dari gedung yang berdekatan. Kalau kita ke daerah yang baru mengalami gempa, yang disebut dengan efek pounding ini. Nah, seingat saya yang namanya dilatasi itu secara umum jaraknya itu harus ya masing-masing gedung kita menghitungnya 2% terhadap ketinggian. Jadi kalau dua bangunan yang misalnya ketinggiannya di 4 lantai atau 4 lantai, 4 kali 4, 16 kali 2%, mungkin keluarnya 32 cm. Satu gedung. Jadi kalau 2 gedung, 4 lantai, maka yang satu gedung lagi juga 32. Jadi jarak yang harus disediakan untuk dilatasi harus sekitar 64 cm. Ya, jadi 32 kali 2. Itu kalau ketinggiannya lebih tinggi tentu kita memerlukan ya 2% lagi dari ketinggiannya. Kemudian dari Pak Morris, sering tidak memperhatikan kondisi tanah. Wah, ini kalau di perizinan yang di DKI atau yang saya tahu, kalau tidak ada penyelidikan tanahnya tentu tidak bisa diterima karena perhitungan daya dukung fondasinya jadi nggak jelas kan berdasarkan apa gitu ya. Kemudian peta geologi apa perlu sebenarnya kalau bangunannya biasa standar kita tidak memerlukan peta geologi, cukup dengan soil investigation tadi, asal ya persyaratan apa yang dilingkupi di dalam suatu penyelidikan tanah itu dipenuhi ya. Misalnya adanya sondir, adanya boring, adanya besaran-besaran yang triaksial dan sebagainya, itu harus ada semua sehingga memenuhi persyaratan penyelidikan tanah. Jadi itu saya pikir kalau bangunannya sangat penting, misalnya katakanlah itu suatu bendungan atau suatu reaktor nuklir yang sangat penting, memang diperlukan peta geologi. Tapi kalau bangunan kita yang sudah umum-umum ya apalagi di daerah perkotaan di mana kondisi tanahnya pada umumnya kita secara umum kita sudah kenal gitu ya dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Jadi itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih pada Prof. Widiatnyana. Kepada 3 penanya saya harap tidak puas nanti bisa dilanjutkan di luar forum karena ini masih banyak pertanyaan yang ada di chat. Saya mau coba satu dari chat ada 3 dari Denny Silomba. Saya bacakan saja ya. Apakah konsep struktur dan konstruksi yang cocok untuk bangunan berlantai 2 ke atas bahkan high rise di Kota Manado? Banyak bangunan irregular desain arsitek dengan tujuan untuk estetika seperti teori Vitruvius. Bagaimana sikap seorang arsitek? Apakah mengutamakan desain estetika atau desain biasa konvensional tetapi memiliki struktur bangunan tahan gempa? Demikian, terima kasih. Mungkin ini lebih kepada untuk Pak Budi ya. Tapi kalau Prof. Widiatnyana ingin menambahkan, silakan. Yang kedua dari Pak Bambang Subekti. Untuk Pak Budi, banyak menjelaskan rancangan yang sebenarnya sangat potensial dalam estetika bangunan, pilotis, freeform, dan sebagainya. Apakah arsitek harus menghindari itu jika merancang di daerah gempa atau desain tersebut bias? Bisa mungkin maksudnya ya. Bisa diakali atau disiasati. Untuk Pak Budi. Lalu yang ketiga dari Dedi Harimu. Mohon penjelasan seberapa aman atau tidak amankah terhadap gempa untuk bangunan 1 lantai jika fondasi batu kali menerus yang tidak ditanam di dalam tanah. Karena ada beberapa bangunan rumah tipe 36 pada perumahan bangunan bersubsidi yang fondasinya tidak ditanam, hanya diletakkan di atas tanah. Mohon pencerahan. Terima kasih. Dipersilakan Pak Budi mungkin lebih dulu.
Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 1 adalah milih estetika atau kekuatan struktur. Ya, kalau kita kembali konsep yang awal tadi, Vitruvius, ada keseimbangan antara fungsi, kekuatan, dan keindahan, tidak boleh salah satu dikalahkan. Apalagi kalau kita bicara tentang kegempaan. Indah apa bangunan, seindah apapun bangunan itu, kalau runtuh karena gempa nggak ada gunanya. Jadi saya kira dua-duanya harus dipertimbangkan. Bangunan-bangunan yang memenuhi kaidah-kaidah regular, kaidah seismik tidak harus jelek. Itu memang tantangan bagi arsitek dan insinyur arsitek ya. Kami pakai ada 2 istilah. Kalau arsitek itu memang yang hanya punya sertifikat di IAI itu arsitek, tapi kalau di PI adalah insinyur arsitek. Dan banyak para praktisi yang memang dia arsitek dan juga insinyur arsitek. Hendaknya para arsitek dan insinyur arsitek bisa memadukan dengan kecerdasan dia bahwa bangunan itu tetap indah, namun juga bangunan itu kuat, sehingga tiga fungsi yang diminta oleh Vitruvius itu terpenuhi. Kemudian pertanyaannya adalah, itu susah, itulah. Oleh sebab itu dibutuhkan bapak-bapak untuk mendesain, bukan orang awam yang mendesain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pilotis. Ini juga sama. Apakah kita tidak boleh membangun bangunan dengan arsitektur modern, dengan pilotis yang tinggi, dan kemudian arsitektur rekonstruksi seperti desainnya Pang Gehry itu yang tidak beraturan? Boleh, tapi kita harus melihat anggaran yang ada. Apabila anggarannya terbatas, maka jangan sekali-kali mendesain bangunan-bangunan yang irregular dan bangunan-bangunan yang melawan atau tidak mematuhi kaidah-kaidah bangunan. Kenapa demikian? Karena untuk membuat, tadi Pak Prof. Gede juga sudah sampaikan bahwa untuk mendesain bangunan-bangunan yang irregular menjadi bangunan yang seismik itu butuh biaya mahal. Seperti saya sampaikan juga tadi di museum Louis Vuitton itu per meter perseginya 105 sampai 120 juta. Itu kan gila-gilaan. Ya, tapi tidak apa-apa kalau memang ownernya memang begitu, ownernya minta saya ingin bangunan yang istimewa, yang lain dari yang lain yang mencerminkan produk saya. Itu kata si Louis Vuitton. Ya, tidak menjadi masalah. Kalau demikian silakan. Tapi kalau anggarannya terbatas, hendaknya arsitek membangun bangunan-bangunan irregular dan seismik sesuai kaidah-kaidah SNI yang seperti yang disampaikan oleh Prof. D dan beberapa kaidah-kaidah untuk bentuk geometris yang memang menjadi standar baku di desain arsitektur. Saya kira itu ya, dua biar. Atau masih ada lagi? Oh, kan, satu lagi. Nanti Prof. D juga ceritakan batu kali yang hanya ditaruh saja. Yaitu memang tidak lazim, tidak mengikuti ketentuan baku pada desain-desain arsitektur. Bahkan sejak di zaman Belanda sudah ada aturan, itu harus regalian, digali, kemudian baru fondasi batu kali. Karena apabila terjadi gaya geser, fondasi yang digali itu akan lebih tahan, tergeser daripada fondasi yang diletakkan begitu saja di atas. Barangkali dari saya, dan mohon Prof. Gede menambahkan atau menambahkan. Masih saya lanjutkan langsung ya Pak, Bu? Ya, langsung Pak, silakan. Ya, jadi pertanyaan yang pertama yang tentang estetika dan kekuatan ya. Jadi, saya pikir ini mirip sekali, jadi sudah dijawab dengan baik oleh Pak Budi. Ini saya pikir sama juga dengan kami di sipil sering mendapat juga bukan sering, kadang-kadang mendapat permintaan yang berbalik gitu ya. Misalnya gini, bangunan kan mestinya murah dan ini kadang-kadang saya pengen kalau nanti ada gempa saya nggak ngerasa di dalam bangunan itu. Jadi dia memikirkan yang lebih tinggi dari standar yang diterapkan. Boleh, karena di dalam peraturan kita bahwa di standar itu dinyatakan ketentuan ini adalah ketentuan minimum. Jadi kalau lebih baik dari itu silakan ya. Jadi kami buatkan ya, jadi ada pemilik bangunan yang sangat kaya raya bikin bangunan 10 lantai, pingin kalau ada gempa nggak terasa di dalam ya, kita pasang desaculator gitu ya, di bawahnya kita pasang yang Pak Budi sudah sampaikan juga yang namanya isolasi gempa ya,
di pondasinya, kepala pondasinya sebelum kolom pertama kita pasang di situ bisa soliter ya. Begitu ada itu energi gempa semua diserap oleh bisa soliter sehingga ke atas tidak ini lagi tidak terasa lagi ataupun kecil sekali. Pertanyaan yang penanya ketiga, bangunan satu lantai tadi juga dijawab oleh Pak Budi dengan baik. Ya, kita memang tidak mengizinkan suatu bangunan yang kalau ada gaya horizontal, gempa itu gayanya horizontal, itu menyebabkan bangunan itu jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau tidak ditanam sedikit pun ya masih jalan. Ya, di New York aja itu memang tanahnya sangat keras ya, granit itu bawahnya. Jadi bangunan di New York kalau kita disuruh bikin pondasi selalu harus digali paling tidak setengah meter, paling tidak itu kalau bangunan-bangunan yang cukup tinggi paling tidak itu menggalinya luar biasa mahal karena yang digali itu adalah granit. Jadi itu menunjukkan bagaimana keseriusan dari pengangkeran ya. Jadi bangunan itu perlu diangker ke arah horizontal supaya dia tidak jalan-jalan ketika terjadi beban horizontal akibat gempa terutama. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya dan juga sudah diberikan jawabannya. Berikutnya dari layar, apakah masih ada raise hand? Pak Bambang Subekti tadi sudah ya, pertanyaan yang sama barangkali. Ada 2 pertanyaan, Bu. Oh, ada 2. Oh, silakan langsung saja di sini, Pak. Karena saya lihat cuma 1. Ya, pertanyaan kedua itu mengenai simetri tadi yang disampaikan Pak Widi. Sepengetahuan saya yang disebut simetri itu ada 2 gitu ya. Simetri secara massa bangunan atau ya secara bentuk bangunan, dan ada simetri secara struktural atau kekakuan gitu. Saya mengenal misalnya ada center of gravity, center of mass dan center of rigidity gitu. Nah, apakah yang disebut simetri itu harus berimpit gitu ya? Ya, pusat kekakuan dan pusat massa, atau kita bisa membuat toleransi, misalnya apakah 10% dari lebar bangunan misalnya, gitu ya, supaya kita masih bisa bermain di dalam ya persoalan bentuk bangunan. Itu barangkali Pak Widi. Oke. Langsung saja Pak, silakan. Langsung ya. Jadi kalau simetri itu yang pertama, kalau kita ngomong dengan arsitek pasti geometri dulu. Pasti geometri yang kita ini kan. Simetri dulu geometrinya. Soal mesh itu adalah soal beban. Maksudnya beban kenapa? Ya, barang berat ditaruhnya di sebelah mana? Ada kolam renang taruhnya di pojok itu ya pasti tidak simetris secara massa. Ya, center of mass-nya pindah ya. Jadi betul sekali ada center of rigidity, ada center of mass. Memang paling ideal antara center of mass dan center of rigidity nempel satu sama lain. Jadi setiap goyang nggak ada momennya, cuma ada gaya lintang aja, gaya geser istilahnya ya. Tapi kalau nggak bisa, ada namanya torsi, momen torsi. Bukan tidak bisa diatasi, bisa, nggak ada masalah. Cuma memang ya itulah ningkat, gaya harganya ningkat ya. Sengkangnya banyak sekali itu. Nah, untuk nangani yang namanya torsi di obatnya itu sengkang. Sengkangnya rapat sekali, bisa sampai nggak bisa dicor tuh Pak. Ya, jadi soal berapa toleransinya ada di dalam peraturan. Ada itu. Yang toleran artinya torsi yang maksimum, ada torsi yang minimum ya. Jadi kalau melewati maksimum tentu tidak bisa istilahnya ditanggulangi, harus diubah strukturnya ya. Jadi atau masanya dipindah atau strukturnya yang diperbaiki, ini shear wall dengan kolomnya barangkali perlu di-adjust ya, supaya bisa memenuhi bahwa torsinya masuk. Itu Pak secara teknis. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kedua penyaji. Saya lanjut ada dari chat ada 3 penanya yang belum sempat dibacakan. Yang pertama Noel Albert Kando, masih ada? Izin bertanya kepada Pak Budi, bisa dijelaskan lagi tentang base isolator terkait komposisi dan perletakan yang terbaik.
Kemudian penanyaan kedua, Michael, bisa dijelaskan tentang sistem desain bangunan tahan gempa untuk rumah tinggal yang secara langsung juga menerima dampak paling besar dan memakan korban yang paling banyak. Mungkin juga bisa menjadi pembelajaran bukan hanya kita sebagai arsitek, melainkan juga untuk masyarakat awam. Itu yang penanya kedua, Michael. Dan penanya ketiga ingin bertanya, mengamati setiap kejadian gempa bumi, bangunan yang sudah berdiri kokoh tiba-tiba langsung ambruk total, rata-rata dengan tanah begitu terkena gempa. Mestinya bangunan ini berdeformasi dengan baik, tidak langsung roboh, tetapi kenyataannya tidak. Lalu pertanyaan saya adalah, dari pemateri, apa yang salah dalam analisisnya? Harus bagaimana yang akan datang dalam analisis bangunan, membangun dengan orientasi penyelamatan jiwa manusia. Terima kasih. Pak Budi dulu atau Pak Widi? Saya dulu boleh, kalau boleh. Pak Widi nanti memperdalam. Terima kasih. Oke, ya. Ya, pertanyaan pertama tentang basic simulator tadi sudah disampaikan Pak Gede atau Pak Widi sebelum ini, jadi sudah terjawab sebetulnya, bahwa detailnya ya itu tentunya nanti hitungan dari struktural engineer bekerja sama dengan pabrikan dari basic simulator. Tapi tadi sudah disinggung oleh Pak Widi. Kemudian yang kedua adalah bangunan tahan gempa untuk bangunan sederhana atau non engineer building, barangkali ya, bangunan masyarakat barangkali ya. Ya, rumah Yang tinggal. kedua adalah ya memang seharusnya atau mungkin sudah ada sebetulnya pemerintah lewat PU itu membuat semacam standar bangunan sederhana tahan gempa. Saya rasa sudah pernah menjumpai itu kerjasama antara PU dengan JBIK. Mungkin nanti akan saya coba cari kalau itu bisa ada, atau mungkin nanti kita juga dari BK Arsitektur akan membuat itu lagi lah untuk kita bisa bagikan bersama-sama untuk masyarakat. Jadi panduan sederhana untuk bangunan sederhana tahan gempa yang non engineer building. Kemudian yang ketiga, bangunan kokoh dan tiba-tiba runtuh, ini Prof. Widi atau Prof. Widi. Ya, silakan Pak Widi. Ya, untuk Pak Noel, Desa Suniter itu tadi saya sudah sampaikan bahwa Desa Suniter tempatnya adalah di pile cap. Ya, pile cap terbayang ya. Jadi kolom, kemudian di bawahnya sebelum fondasi ada namanya pile cap. Ya, kita meletakkan Desa Suniter itu di ujungnya kolom, di atasnya pile cap. Ya, jadi pile cap itu masih ke bawah fondasi, di atasnya kita pisahkan dengan Desa Suniter, sehingga kalau ada goyangan yang di bumi yang dibawa oleh si fondasi tidak diteruskan ke kolom ke atas, karena yang goyang itu Desa Suniternya sendiri dari karet kok, ya goyang gitu. Nah, jadi bukan sembarangan karet juga, karet kalau bisa goyang ke samping nanti secara vertikal nggak kuat. Nah, ini nggak, secara vertikal kuat, goyang ke samping juga dia mampu. Nah, ini yang materialnya. Dulu aja ketika kita membangun gedung yang tadi diminta itu, satu buah harganya 1 miliar dulu. Kira tahun berapa Pak itu Pak? Tahun berapa? 12 tahun yang lalu Pak. Jadi itu 1 miliar per satu kolom. Jadi waktu itu ada 16 kolom yang perlu diisi, itu ya luar tambahan 16 miliar. Tapi buat yang punya nggak ada masalah, ya syukur-syukur aja. Sebenarnya Desa Suniter ini malah di encourage untuk bangunan-bangunan penting, misalnya seperti rumah sakit ya, itu kalau pakai Desa Suniter ada gempa pun tukang operasi mesti mau operasi ya, listriknya mati dan sebagainya, itu bagus kan. Bangunan sederhana kena gempa, bangunan tahan gempa yang bangunan sederhana, prinsipnya sebenarnya gini. Pertama, bangunan itu harus ada sistem rangkanya. Rangka itu harus ada dulu. Jadi jangan cuma tembok-tembok pengisi itu dijadikan struktur, bukan struktur. Dia itu, tembok itu selalu jadi beban sebenarnya. Ya, beban. Ya. Jadi kalau kita membuat bangunan ini pasti ada rangka. Dan rangka itu harus di dalam ruang. Jadi kalau rumah kita pasti dalam ada denahnya kan. Nah, semua itu dihubungkan dengan rangka-rangka dengan sistem
ruangan itu harus dibikin rangkanya dalam bentuk 3 dimensi, Nah, baik di bawah yang berhubungan dengan fondasi maupun yang di atas yang berhubungan dengan atap itu harus diikat yang namanya kalau di bawah slope, yang di atas namanya ring balok. Ring balok. Jadi ring balok sama itu harus ada. Kalau enggak, bangunan itu ambiar. Jadi atasnya lari sendiri, kolomnya nanti atapnya jatuh sendiri. Ya. Jadi kalau isu itu sudah dibuat, ya artinya kalau bangunan sederhana, bangunan gempanya sebesar apapun, mestinya dia masih tetap utuhnya. Jadi itu yang prinsip yang paling. Kemudian yang terakhir, bangunan kokoh tiba-tiba rubuh kalau ada gempa, apanya yang salah? Ini saya nggak bisa jawab, karena saya mesti lihat bangunannya dulu. Tadi Pak Budi juga udah nyampaikan, oh ini karena short kolom, oh ini karena ininya fondasi bertebing, oh ini karena ada kolam renang ya. Jadi kita nggak bisa nebak dulu. Bangunannya rubuh kita datengin dulu. Oh ininya, oh ini sengkangnya kurang, oh ini banyak hal yang kita bisa sampaikan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menspesifikasi bangunan kokoh kok tiba-tiba rubuh. Wah bisa dari fondasi juga bisa ya. Bisa tiba-tiba ada likuifaksi di bawahnya gedung, siapa tahu. Itu kan artinya penyelidikan tanahnya kurang rapi. Di bawah gedungnya ada lapisan yang liquefied ya, dia likuifaksi kena gempa pasir, gedungnya rubuh. Nggak ada bau-bau kalau gedungnya rubuh pasti masuk ke dalam tanah dan hilang, bisa hilang. Kalau di Palu malah hilang, bangunan yang ada itu merekat tanahnya masuk hilang, ditelan Iya. bumi. Demikian Bu yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih untuk penanya dan jawabannya. Saya rasa cukup jelas ya yang sudah disampaikan oleh dua penyaji ini. Berikutnya kita masih punya waktu 20-an menit. Masih ada beberapa lagi pertanyaan di kolom chat, tetapi yang belum sempat saya salin di sini ada 2. Yang pertama dari Ibu Dia. Ibu atau Mbak ini, maaf kalau saya salah. Kalau tapak yang berkontur, bagaimanakah solusi untuk fondasi, kolom, dan balok? Itu mungkin tadi sudah dijelaskan secara teknis. Mungkin ini ingin penegasan kembali untuk mengantisipasi bahaya gempa di lahan-lahan yang berkontur. Kemudian dari Pak Abdul Kahar, untuk Pak Widi, kebetulan saya tinggal di Cimean yang masuk dalam kawasan Bandung Utara, merupakan kawasan yang dekat dengan sesar patahan Lembang. Saya lihat pembangunan di kawasan Bandung Utara sangat masif, termasuk adanya bangunan-bangunan bertingkat. Apakah bangunan-bangunan tersebut sudah sesuai dengan SNI dan bagaimana dampak apabila sesar Lembang tersebut bergerak? Demikian 2 pertanyaan yang saya berhasil catat. Yang lain belum sempat. Silakan dikomentari oleh Pak Budi atau Pak Widi. Ya Pak Budi. Kalau saya kurang dan pasti kurang akan Prof. Terima kasih. Untuk pembangunan di lahan yang berkontur tadi sudah saya sampaikan bahwa ya memang pertama harus dilihat stabilan tanahnya ya, itu kan tergantung dari hasil penyelidikan tanah seperti apa. Kalau memang tidak memungkinkan ya jangan dibangun di situ. Kalaupun memungkinkan karena memang satu-satunya tanah yang hanya punya di situ ya, tanah itu harus berkuat, barangkali dengan pile atau grouting semen cor ke dalamnya. Apabila di bawahnya ada lapisan tanah yang memang tidak stabil yang memungkinkan akan menjadi longsor. Kemudian terhadap bentuknya sendiri saya sudah sampaikan tadi bahwa pada bangunan berkontur cenderung salah satu sisi kolomnya menjadi kolom pendek. Nah, ini yang harus diatasi seperti tadi sudah sampaikan bahwa kolom diteruskan ke dalam tanah dengan dimasukkan ke dalam casing sehingga kolom itu masih bisa bergerak atau berperilaku seperti adanya kolom-kolom utuh. Kemudian yang kedua yang masalah sesar Lembang, ini Prof. Tim. Monggo. Terima kasih Pak Budi. Jadi lahan yang miring atau berkontur tadi dijawab sangat bagus. Jadi slope stability-nya diperiksa, ya, kemudian kondisi tanahnya diperiksa. Kalaupun harus dibangun sehingga terjadi kolom-kolom pendek, ya selain di casing tadi bisa juga ya di cut saja di situ biar pancake-nya harus rata, ya.
tidak boleh ada yang bertingkat. Gitu. Pile cap itu nggak boleh ada yang bertingkat karena pile cap itulah yang membawa gempa itu ke bangunan ya. Jadi kalau dia tidak rata maka ya tambah aja nambah momen-momennya gitu. Kayak dalamnya nambah aja. Gitu. Jadi tadinya misalnya 100 ya menjadi 150 sampai 200 mungkin berlipat kali juga bisa. Ya, jadi karena nah, kemudian di Bandung Utara ya ini sebenarnya gini ya, ini sama dengan gempa Kobe. Di Kobe itu saya sendiri hadir di dalam dua minggu setelah gempa saya mendapat kesempatan untuk menginspeksi kondisi kegempaan di sana. Kobe itu hampir 150 tahun sebelum gempa Kobe itu tidak pernah ada goyangan gempa di situ. Sehingga rakyat Jepang di daerah Kobe itu ataupun Jepang sendiri merasa lupa bahwa di situ akan bisa berpotensi gempa. Jadi pembangunan di sana tidak terlalu diperhatikan terhadap hal-hal yang menyangkut ke gempa. Nah, mereka sangat menyesal. Saya punya satu paper yang menunjukkan penyesalan Jepang terhadap gempa Kobe karena hal itu terjadi ya. Jadi ini juga similar di Bandung Utara ya. Di Bandung Utara itu ceritanya aja ada sesar Lembang dan sebagainya. Penduduk di Bandung mungkin saya di sana udah dari tahun 70-50 tahun lebih juga belum pernah merasakan ada gempa sesar Lembang gitu ya. Jadi kalau pejabat-pejabat yang mengeluarkan izin membangunnya itu tidak sangat aware terhadap patahan itu ya memang bisa lupa gitu. Itu yang terjadi saya pikir sekarang di sini. Jadi kita beberapa kali beraudiensi ya, kami dari ARGI, Asosiasi Ahli Kegempaan, beraudiensi dengan Pemda Bandung untuk menyatakan hal itu ya tetap aja tidak mendapat respons yang properly ya, yang sewajarnya. Jadi itu yang barangkali saya bisa ini di satu sisi ada hazard, ada bahaya gempa, di satu sisi ada sebenarnya yang disebut dengan authority yang mengeluarkan izin bangunan itu. Kalau mereka tahu tetapi tidak memperhatikan, ya bisa terjadi seperti sekarang ini. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya berharap para penanya masih ikut menyimak ya karena menanti giliran. Masih ada dua lagi yang saya catat dari chat. Dari Pak Boas. Bagaimana cara meyakinkan pelaksana lapangan secara khusus bukan dalam mengerjakan konstruksi bangunan yang tahan gempa? Karena selama ini banyak pelaksana lapangan menganggap remeh hal-hal yang menyangkut konstruksi tahan gempa. Hal ini saya alami waktu menghadapi pelaksanaan lapangan rehabilitasi bangunan sekolah sewaktu pasca gempa Nabire di Papua. Mohon pencerahannya. Ini dari Pak Boas, dari Papua kelihatannya. Yang kedua dari Helmut masih ada tadi gila. Helmut menanyakan apakah ada ketentuan regulasi dari pemerintah untuk bangunan yang dibangun berdampingan apabila salah satu bangunannya memiliki massa yang lebih besar dengan lainnya. Karena banyak di kota besar ada bangunan yang massa besar saling menempel sehingga ada bangunan yang memiliki massa besar mempengaruhi penurunan untuk bangunan massa kecil di sekitarnya. Terima kasih. Silahkan Pak Budi. Terima kasih. Ya sebetulnya kalau bicara dengan pelaksana di lapangan memang kita tidak siujannya jangan bicara konsep. Bicara dengan mereka adalah bicara dengan gambar dan spesifikasi yang sudah jadi berdasarkan konsep-konsep bangunan tahan gempa. Jadi kalau kita bicara dengan mereka, tolong dibikin gini biar tahan gempa ya, mereka tidak terlalu peduli. Tapi tolong dibikin gini sesuai gambar ini, jangan dikurangi, jangan ditambahi, karena gambar ini sudah didesain untuk keselamatan sampai dengan keselamatan tahan gempa. Jadi kita nggak usah bicarakan konsep, tapi yakinkan pada mereka agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai gambar dan spesifikasi yang ada. Dan yakinkan diri kita bahwa gambar dan spesifikasi itu sudah didevelop dengan melihat keamanan
bangunan termasuk keamanan terhadap gempa. Kemudian bangunan berimpit tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gede, tadi sudah rasa-rasanya sampai disampaikan juga ada SNI yang mengaturnya. Terima kasih. Ya, saya sedikit tambahkan mengenai laksananya. Saya sepakat sekali dengan Pak Budi ya. Jadi sebenarnya kan tanggung jawabnya bertingkat ya. Kalau si perencana harus membuat perencanaan yang sesuai dengan standar-standar yang berlaku ya, itu udah ada enforcementnya ya. Nah kemudian pelaksana ya tinggal melaksanakan apa yang telah tergambar, telah yang tanggung jawabnya sudah dipikul oleh perencana. Jadi kalau dari dia melakukan ini ya memang pelanggarannya pelanggaran apa namanya itu ketentuan di dalam kontrak gitu ya, tidak melakukan apa yang seperti yang direncanakan, yang tercantum di dalam perencanaan. Saya kira itu tidak bisa lagi enforcement yang lain kita bisa lakukan. Kemudian yang masalah besar, masa kecil yang menempel itu sebenarnya begini Pak, itu semuanya bisa dihitung. Ada gedung besar sekali, di sebelahnya ada rumah tinggal. Apakah ini tidak takut? Ya dua-duanya bisa dihitung. Jadi memang ketentuan yang ada itu yang namanya kekuatan fondasi itu ada dua. Kekuatan daya dukungnya, mendukungnya dia bisa nggak. Yang kedua namanya kekuatan atau kemampuan untuk menahan settlement, melesatnya ke bawah. Nah, dua-duanya ini ada hitungannya gitu. Dua-duanya kita bisa hitung dengan baik supaya tidak kemana-mana bangunan yang besar tadi dengan masa yang besar kita bisa hitung settlementnya sekian. Kalau misalnya lebih besar daripada bangunan tetangganya ya harus diperkuat supaya tidak terjadi settlement yang bisa membawa tetangganya. Jadi sebenarnya semua bisa dihitung. Jadi kalau terjadi bahwa bangunan yang besar itu membawa yang kecil pasti tidak dihitung atau tidak diperhatikan itu yang tidak faktor-faktor itu. Jadi kalau itulah yang akan menjadi tantangan bagi teman-teman kita yang bekerja di pemberi izin membangun ya, pemberi IMB di dalam satu daerah itu dia harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang seperti ini sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak muncul di dalam pelaksanaan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Di luar hujan sudah semakin deras. Terakhir ini ada satu pertanyaan dari Ibu Pinkan. Mohon pencerahan mengenai bangunan arsitektur bangunan di wilayah pesisir. Mungkin dari dua penyaji ada bisa memberikan wawasan tambahan mengenai arsitektur bangunan di wilayah pesisir pantai. Itu saja. Terima kasih. Ini tinggal satu ya Bu pertanyaannya? Ya, tinggal satu. Sebentar lagi saya sudah masuk sholat Jumat di sini. Ya. Ya. Kita sudah tinggal 5 menit lagi mau tutup. Terima kasih pertanyaannya Bu Pinkan. Nanti akan dilengkapi juga oleh Prof. Bidi. Ya kalau dari kami sih, kalau bangunan di pantai pertama ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap keselamatan. Tadi misalnya masalah gempa jelas tadi sudah disampaikan dan jelas banyak. Yang kedua adalah masalah tsunami. Nah mungkin dilihat sejarahnya daerah itu berpotensi tsunami atau tidak. Kalau memang berpotensi tsunami, ya kalau memungkinkan bahwa daerah itu memang menjadi daerah zona yang dilarang untuk dibangun karena adanya bahaya tsunami ini tergantung peraturan dari kota dan wilayah yang ada. Tapi kalau tidak ada larangan terhadap itu, ya barangkali kita mesti hati-hati sekali bagaimana kalau itu tiba-tiba ada tsunami datang. Mungkin agak dimungkinkan sedikit, atau ada suatu kita coba tanam tanaman di depan bangunan itu, sehingga tanaman bakau yang cukup menjadi pelindung alami dari bangunan itu. Kita bikin hutan bakau sebagai taman. Kalau bangunan itu menjadi bangunan bukan bangunan berdiri sendiri, tapi ada suatu lingkungan yang banyak rumah. Ya kita bikin semacam taman dengan tanaman bakau di deretan rumah-rumah itu yang akan mengurangi bahaya tsunami ini. Karena bahaya yang lain sudah diulas tadi. Terima kasih. Kali ditambahkan Prof. Bidi. Sudah bagus sekali Pak Budi tadi bahwa itulah ini. Cuma saya ingatkan sedikit ya. Jadi kalau kita di pesisir itu biasanya kalau orang
seismologi, dia langsung melihatnya apakah pesisir itu di depannya atau jarak katakanlah 300 km dari situ radiusnya itu ada potensi kegempaan nggak? Sebab di peta geologi kelihatan, oh ini ada sesar ini ada sesar ini. Jadi kalau di depannya itu artinya di lautan itu ada sesar-sesar, maka patut dicurigai kemungkinan terjadi bahaya tsunami, sehingga penanggulangannya tadi seperti disampaikan oleh Pak Budi ya. Jadi itu aja yang saya bisa tambahkan. Jadi kemungkinan terjadinya tsunami itu harus ada sumber gempa dulu di laut. Jadi kalau di darat ya nggak akan menyebabkan tsunami. Kalau sesarnya kalau ya di peta di darat ya nggak perlu. Jadi tsunami itu terjadi kalau gempanya di sekitar di atas 6,8 skala Richter. Kedalamannya harus sekitar di bawah 35 km. Jadi kedalaman hiposenternya kurang dari 35 km. Nah, itu baru bisa berpotensi gempa. Gitu. Kalau tidak seperti itu, dan patahannya harus dalam, ini lebih teknis lagi namanya, harus dalam tidak strike slip istilahnya. Harus berpindahnya frontal ke atas, vertikal ke bawah. Ya. Jadi barangkali saya tambahkan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Mengingat terbatasnya waktu, ini hari Jumat juga, kelihatannya Pak Budi sudah ingin bergegas. Maka kita akhiri saja sesi diskusi, meskipun mungkin masih ada yang penasaran, nanti materi sudah di-share beberapa di chat, kalau masih ada yang kurang mungkin nanti panitia akan mengirim lewat email ya, silakan dihubungi. Sesi diskusi kita akhiri dengan ungkapan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah membagi pengetahuan tentang desain arsitektur dan bangunan yang tahan terhadap gempa. Semoga bermanfaat, dan ungkapan rasa syukur disampaikan dari kami selaku panitia akan disampaikan sebuah penghargaan sertifikat secara digital kepada Bapak Budi Raharjo. Ini sertifikat simbolik untuk Pak Budi Raharjo, dan yang kedua untuk Prof. Widya Tiana. Sudah? Terima kasih Bu. Oke, nanti akan dikirim oleh panitia ya. Demikianlah para peserta webinar yang saya hormati, kita tiba di penghujung acara. Sebelumnya kita akhiri untuk mencoba menyimpulkan beberapa hal singkat saja, bahwa ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan, dan standar-standar sosialisasi juga pasti perlu dilakukan untuk para arsitek yang sudah mulai banyak barangkali melupakan atau mengabaikan atau terlupakannya, yang menyebabkan kegempaan itu menjadi suatu bencana yang seharusnya sebetulnya ya, kalau yang standar dari Provinsi tadi sudah ada semua, tinggal memang masalahnya dia akan berdampak pada cost ya, biaya akan lebih tinggi. Barangkali itu saja yang bisa saya simpulkan, yang lain-lain bisa diperinci lewat materi yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber hari ini yang telah membagi pengetahuan kepada kita, dan kepada kedua narasumber juga diucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang masih bertahan 208 hingga jam ini, yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan turut meramaikan acara hari ini. Penghargaan berupa sertifikat akan dikirim oleh panitia. Mungkin ada beberapa yang sudah sampai bersamaan dengan pendaftaran kalau nggak salah ya. Tetapi kalau yang masih belum menerima bisa menghubungi panitia lewat emailnya.
sebelum ditutup kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon membuka video masing-masing. Saya minta panitia dibantu untuk melakukan sesi foto bersama. Nel Aldi, siapa kira-kira? Baik, tadi saya ambil gambarnya itu Oke, nomor satu ya, perlihatkan ya. itu saya satu. Slide 1. Ya, sudah saya satu dulu. Oke. Nah, slide 2. Ini ada 9 slide ini. Pak Widi, terima kasih Pak Widi, Pak Budi, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pak Budi. Ya, Terima kasih Pak Widi, terima kasih. Terima kasih Bapak. tiganya Prof. Edi, kita kepengen diskusi lagi kapan-kapan Prof. Terima kasih. masih ada 5 slide lagi. Please. Saya mau izin live duluan karena mau ke masjid. Oke, sudah. Terima kasih Pak Budi. Iya. Terima kasih Pak Lidi. Bu, Mina makasih sampai Ini kamu ya mohon. Nel Arthur sudah? Oke, itu lanjut. Ya, Sudah 5. ya, sudah. Baiklah. Terima kasih, Dan Bro Budi. Ya, Pak Budi. terima kasih untuk semua para peserta. Akhir kata saya selaku moderator mengundurkan diri. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, meskipun secara virtual. Salam sehat, jaga imunitas, dan sampai jumpa di webinar berikutnya, seri-seri berikutnya. Ibu Rektor, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Salam sehat. seluruh panitia. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rektor. Terima kasih.